Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron dimanapun Anda berada? Selamat berjumpa kembali bersama channel Peran TV, yang mana di sini akan selalu menemani Anda dan tentunya akan selalu memberikan cerita sinopsis sinetron di antara dua cinta, yang tentunya semakin hari semakin menggemaskan. Oke guys, di episode kali ini dimana saat-saat Gunawan yang sempat khawatir terjadi terhadap Rafael, sempat saat itu dimana Gunawan pun merasa tegang atas kedatangan Pak Polisi ataupun itu yang jelasnya dicurigai kalau Rafael otak ataupun dalang dari kasus Yuda yang saat ini di mana Julian harus mendekam di penjara. Nah, sepertinya permasalahan ini belum tuntas ya guys, sehingga di sini di mana pihak hukum ataupun polisi menguntut tuntas maksudnya ya guys terhadap Gunawan dan mempertanyakan keberadaan Rafael. Nah, disinilah Gunawan pun khawatir kalau Rafael akan ditangkap oleh Pak Polisi, apalagi saat itu di mana kecemasan Tante Lestari dan juga Gunawan pun terlihat kalau Rafael itu adalah benar-benar bersalah. Nah, apakah di sini Gunawan akan membela anaknya ya guys? Sementara ia mengetahui kalau Rafael memang benar melakukan kejahatan terhadap Yuda. Namun pastinya di sini ia tidak mau kalau Rafael akan mendekam di penjara. Sementara di adegan lain saat itu pula dengan waktu yang sama saat itu di mana polisi pun sempat mendatangi Romi, yang dimana Romi dicurigai atas kasus penculikan Yuda. Sempat saat itu Romi pun sempat terkejut dan tidak percaya dan tidak menduga kalau dirinya harus didatangi oleh polisi ataupun akan ditangkap. Nah, apakah yang akan dilakukan oleh Romi? Apakah di sini Romi akan membela diri atau pula di sini Romi tidak bisa berbuat apa-apa? Apalagi saat itu di mana Romi sempat mengatakan terhadap Dania kalau dirinya lah yang menculik Yuda. Nah, sepertinya ini permasalahan ini menjadi lalier ya guys. Namun tenang saja, di mana Pak Polisi pastinya akan mengusut tuntas siapa yang benar dan siapa yang salah. Apalagi saat ini di mana Dania yang sempat melihat ataupun menemukan keberadaan Yuda yang sedang di dalam peti mati, bahkan nyaris saja akan dikubur saat itu pula. Namun sepertinya di sini dengan kesempatan saat itu Dania pun mencoba memberanikan diri masuk ke liang lahat ataupun liang kubur tersebut yang belum tentunya ditimbun dengan tanah ya guys, dan akan menolong Yuda dari peti mati tersebut. Sehingga di sini di mana Dania pun sempat histeris dan ia merasa kehilangan terhadap Yuda. Mudah-mudahan saja ya guys, di mana tentunya Dania bisa menolong Yuda. Oke guys, sepertinya pembahasan ini nampak seru dan nampak tegang bercampur menggemaskan tentunya para emak-emak sejagat raya. Namun tenang saja, tonton terus sampai selesai dan jangan lupa tekan tombol like, subscribe-nya dan lonceng notifikasinya agar kita tak terjadi gagal paham di antara kita guys. Baiklah, kita lanjutkan kembali pembahasannya. Pada saat itu di mana saat-saat nyaris saja yang sangat mengkhawatirkan di mana Julian yang sepertinya sedang kritis, dan saat itu ya guys di mana Julian sempat ditikam, bahkan sempat beradu jotos dengan narapidana yang lain, sehingga terjadilah sesuatu terhadap Julian sehingga Julian harus dilarikan ke rumah sakit dan membuat keluarga Mamah Gina semakin tegang dan semakin khawatir atas terjadinya musibah yang dialami oleh Julian saat ini. Namun di sini Mamah Gina mengatakan pastinya mereka akan selalu senantiasa setia menunggu di samping Julian, sehingga di mana Safira pun mengatakan
mengatakan kalau si bocil yang sedang di dalam rahimnya Safira yang saat ini si buah hati mereka pastinya sangat menantikan tentunya Julian papahnya agar kembali sehat dan tidak kenapa-napa. Nah, disinilah Tante Wulan pun sempat terharu, guys. Sementara detik-detik di adegan lain yang dimana kali ini Rafael benar-benar jahat terhadap siapapun termasuknya Yuda. Sempat saat itu dimana Rafael membawa Yuda ke tempat tentunya terakhirnya, bahkan sempat mengatakan kalau Yuda lebih pantas tinggal di tempat tersebut yang dimana liang kubur mereka itu sepertinya telah digali oleh anak buah Rafael dan sudah direncanakan oleh Rafael yang berniat akan menghabisi Yuda. Sempat saat itu dimana Yuda melakukan perlawanan, namun apalah daya ya guys, dimana Yuda tidak bisa berbuat apa-apa. Di sanalah dimana Rafael pun sempat mengatakan yang terakhir terhadap Yuda kalau Yuda lebih pantas tinggal di tempat tersebut. Sayangnya ya guys, pada saat itu dengan aksi jahat Rafael diketahui oleh Bonang saat itu, dimana Bonang selalu mengikuti keberadaan Rafael karena dicurigai oleh Mona kalau Rafael tentunya sangatlah jahat terhadap Yuda. Dan pastinya saat inilah pembuktian pun sempat terjadi dengan mata kepala Bonang yang melihat kejahatan dan kesadisan Rafael yang dilakukan terhadap Yuda. Nah, di sanalah dimana Bonang pun sempat melihat semuanya, bahkan saat ini ia melaporkan hal itu terhadap Mona. Sempat saat ini Mona pun terkejut sesuai dengan kecurigaannya, dan kali ini Mona sangat khawatir kalau Rafael suaminya akan mendekam di penjara atas perbuatan. Dan apakah di sini Mona akan menolong Rafael dan akan menyadarkannya, guys? Sementara tidak beberapa lama saat itu dimana polisi pun sempat mendatangi rumah Rafael ataupun Gunawan karena mereka tentunya satu keluarga, dan tentunya saat ini dimana kekhawatiran Gunawan pun sempat terjadi sehingga dimana mereka tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi di sini dimana Tante Lestari yang begitu cemas karena polisi saat ini benar-benar akan menangkap Rafael untuk kasus Yuda. Nah, apakah di sini yang akan dilakukan oleh Gunawan? Apakah di sini Gunawan akan membela diri dan akan sejujurnya untuk mengatakan kalau Rafael lah yang berbuat jahat terhadap Yuda? Oke guys, sepertinya pembahasan ini nampak seru dan nampak tegang bercampur menggemaskan tentunya para emak-emak sejagat raya. Namun tenang saja, tonton terus kelanjutannya di channel ini, dan jangan lupa ya guys, tonton terus sampai tentunya ke adegan-adegan selanjutnya di channel ini, dan jangan lupa subscribe dan like komennya ya guys. Baiklah, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.